Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Umi Rofikah selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan alat proses dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 14 yang akan mempresentasikan materi tentang absorpsi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 14. Yang pertama ada saya sendiri, Hermansyah Cahyono, dengan NIM 19521214. Yang kedua ada Rizkita Abdul Manan dengan NIM 19521215. Yang ketiga Teddy Rizky Ramadan dengan NIM 19521217. Dan yang terakhir Nabila dengan NIM 19521218. Pada materi kali ini, konten pembahasan yang akan disampaikan, yang pertama ada pengertian dan fungsi alat, yang kedua bagian-bagian alat, yang ketiga prinsip dan cara kerja alat, yang keempat dasar pemilihan alat, dan yang terakhir contoh aplikasi. Untuk pengertian dan fungsi alat akan dijelaskan oleh rekan saya, Nabila. Kepada saudari Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama adalah pengertian dari absorpsi sendiri. Absorpsi merupakan proses penyerapan komponen yang ada di dalam gas dengan bantuan solvent ataupun pelarut. Proses ini dilakukan secara kontak kontinu, artinya fluida yang saling berkontak secara kontinu sepanjang menara, sehingga komposisi gas dan cairan berubah sepanjang menara. Selanjutnya, proses absorpsi dilakukan di dalam alat yang disebut dengan menara absorber. Sehingga untuk mendapatkan proses absorpsi yang sesuai dengan kebutuhan, dibutuhkan adanya perancangan menara absorber dengan dimensi yang sesuai, seperti diameter dan juga tinggi kolom. Terima kasih. Selanjutnya adalah bagian-bagian alat, bisa dilanjutkan oleh Mbak Nabila. Ya, untuk bagian alat dalam menara absorber terdiri dari 4. Yang pertama itu di bagian atas yang bisa kita lihat di sini ada huruf A yang merupakan gas keluarannya. Kemudian untuk gas inputnya berada di huruf B di bagian bawah, sedangkan untuk pelarutnya ini di huruf C, dan untuk gas output atau gas keluarannya berada dalam huruf D. Terima kasih kepada saudara Nabila. Selanjutnya adalah mengenai prinsip dan cara kerja alat yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizkita Abdul Manan. Baik, terima kasih. Untuk prinsip dan cara kerja alat yaitu prinsip absorpsi adalah dengan memanfaatkan besarnya difusivitas molekul-molekul gas pada larutan tertentu. Nah, untuk meningkatkan proses absorpsi dapat dilakukan dengan memperluas permukaan kontak. Campuran gas yang merupakan keluaran dari reaktor diumpankan ke bawah menara absorber. Di dalam absorber terjadi kontak antara dua fase, yaitu fase gas dan fase cair, yang mengakibatkan perpindahan massa difusional dalam umpan gas dari bawah menara ke dalam pelarut air spire yang diumpankan dari bagian atas menara. Peristiwa absorpsi ini terjadi pada sebuah kolom yang berisi packing dengan 2 tingkat. Keluaran dari absorber pada tingkat 1 mengandung larutan dari gas yang dimaksudkan tadi. Selanjutnya mengenai dasar pemilihan alat akan disampaikan oleh rekan saya, Teddy Rizky Ramadan. Dipersilahkan. Nah, selanjutnya itu ada proses dasar pemilihan alat.
Nah, selanjutnya yaitu ada dasar pemilihan alat. Nah, proses absorpsi umumnya digunakan untuk memisahkan suatu gas dari campuran gas. Nah, dasar pemilihan alat-alat ini disebut juga sebagai alasan-alasan pemilihan alat untuk dipertimbangkan, seperti keuntungan atau kerugiannya. Nah, berikut adalah dasar-dasar pemilihan alat yang disesuaikan dengan beberapa jenis absorpsi yang digunakan. Yang pertama yaitu absorpsi fisik. Keuntungan dari proses fisika ini adalah panas yang dibutuhkan untuk regenerasi relatif kecil, sedangkan kerugian dari proses fisika adalah jumlah solvent yang digunakan dalam sirkulasi proses relatif banyak, sehingga energi yang dibutuhkan untuk sirkulasi tinggi. Nah, keuntungan lainnya yaitu semua solvent fisika relatif stabil dan tahan degradasi. Selanjutnya yaitu ada absorpsi kimia. Beberapa keuntungan yaitu dapat meningkatkan yield reaksi dan selectivity, lalu mengatasi hambatan termodinamika seperti reduksi dalam konsumsi energi, air, dan pelarut, karena adanya interaksi antara reaksi kimia dan perpindahan massa dan panas yang cukup kompleks. Nah, keuntungan lainnya dari proses pemisahan secara absorpsi kimia ini adalah mohon maaf, maksudnya keuntungan lain dari absorpsi sendiri yaitu yang pertama efisiensi pemurnian yang tinggi, yang kedua kemudahan dalam proses pengoperasian, yang ketiga ada kapasitas yang mudah disesuaikan dengan perubahan tekanan dan temperatur, dan yang terakhir dapat diregenerasi. Berikutnya merupakan salah satu beberapa contoh dari pengaplikasian absorpsi. Yang pertama ada dari pembuatan formalin. Proses pembuatan formalin yang berfase cair ini berasal dari formaldehid yang berfase gas yang dihasilkan melalui proses absorpsi. Dan yang kedua ada pembuatan asam nitrat. Proses pembuatan asam nitrat berasal dari proses absorpsi NO dan NO2. Nah, sekian presentasi dari kelompok 14 mengenai materi absorpsi. Ada kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.